Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, hari ini gimana kabar kalian? Kalau aku sih cuman bisa doain semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sudah sangat terasa ini hari terakhir pesantren Ramadan kita. Bagi kalian yang pengen dapat sertifikat tapi belum ngirimin jawaban dari setiap kuis di tiap video, akan kami tunggu jawaban kalian tersebut sampai sore besok ya untuk pengumpulan terakhirnya. Kita langsung saja, adapun tema yang akan kita bahas pada pertemuan terakhir pesantren Ramadan kita ini ialah tentang zikir dan doa. Nah, kita kan sudah sering dengar dan ngelakuin apa itu zikir dan juga doa. Tapi apakah kita benar-benar tahu apakah itu sebenarnya hakikat dari zikir dan juga doa? Maka dari itu pada pertemuan terakhir ini akan kita bahas tentang hal tersebut. Yang pertama ialah zikir. Zikir itu ya, kalau menurut bahasa dari bahasa Arab artinya mengingat atau menyebut. Jadi zikir itu mengingat ya. Kalau ada kata zikrullah, berarti itu artinya mengingat Allah. Yang dimaksud dengan zikrullah adalah melafazkan namanya, melafazkan nama Allah dengan lidah, dengan menghadirkan kesadaran akan keagungannya, kecintaan kepadanya, dan mengharapkannya di dalam hati. Orang yang berzikir akan mendapatkan pahala sesuai dengan ukuran dia menghadirkan makna-makna tersebut di dalam hati. Dengan begitu hati menjadi hidup dan jiwa menjadi lapang. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, perumpamaan orang yang mengingat Rabb-nya dengan orang yang tidak mengingat Rabb-nya, Tuhan ya, Rabb itu Tuhan, seperti orang hidup dan mati. Hadis riwayat Bukhari. Maka hidupnya hati dan beningnya jiwa terkait dengan kontinuitasnya, berkelanjutannya, zikrullah, mengingat Allah dan munajat kepadanya. Nah, jadi ya, zikrullah itu adalah melafazkan nama asma Allah dengan lidah atau mulut kita. Kemudian dengan menghadirkan kesadaran akan keagungannya di dalam hati kita, kita taruh kesadaran pernyataan kita di dalam hati bahwa Allah itu yang maha agung. Kemudian kita hadirkan juga kecintaan kita kepada Allah dan mengharapkan Allah di dalam hati kita. Jadi itu maksud dari zikir atau zikrullah. Kemudian apakah zikir itu harus diucapkan dalam bahasa Arab? Nah ya, tujuan pertama dari zikir adalah mengingatkan hati kepada Allah, takut kepadanya, dan mengagungkannya dengan ungkapan-ungkapan yang memuat makna tersebut dan menegaskannya di dalam jiwa. Jadi tujuan sebenarnya zikir itu ialah yang penting ingat kepada Allah gitu ya. Apakah itu kita berzikirnya ya mengingat Allah di dalam hati, di dalam pikiran, atau kita lafazkan, kita sebut Allah dengan mulut kita, ya itu boleh-boleh saja ya. Karena yang penting kita mengingat kepada Allah. Jadi
hal tersebut dapat dilakukan dengan bahasa-bahasa yang ada di dunia ini, karena tujuan awal adalah kesesuaian hati dengan lidah. Yang penting misalkan kita mengucapkan tahlil la ilaha illallah, ketika kita ucapkan di mulut kita, maka kita juga mengucapkan di dalam hati kita bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi gitu maksudnya ya. Tapi ada sebagian zikir tidak bisa dilakukan kecuali dengan menggunakan bahasa Arab. Yakni salah satunya ada ayat-ayat Al-Quran. Nah ya, bagi kalian yang ya bukan yang nggak tahu tapi nggak sadar selama ini, sebenarnya membaca Al-Quran itu pun termasuk zikrullah atau mengingat Allah, ya kan? Ketika kita membaca Al-Quran, maka kita juga ingat kepada Allah. Maka Al-Quran tidak dibaca kecuali dalam bahasa Arab dengan mengetahui maknanya dalam bahasa-bahasa lain. Ya, jadi kita yang penting membaca Al-Quran itu kan dalam bahasa Arab. Jadi boleh-boleh saja kalau kita ingin tahu terjemahannya. Tapi yang terpenting adalah yang kita baca terlebih dahulu bahasa Arabnya itu atau ya bahasa aslinya gitu. Kemudian termasuk di dalamnya sebagian zikir yang pendek yang diulang-ulang di dalam sholat dan ibadah kita. Yang contohnya seperti tadi ya, tahlil la ilaha illallah, subhanallah dan Allahu akbar. Nah, jadi kalimat seperti la ilaha illallah, subhanallah dan Allahu akbar itu juga harus diucapkan dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab. Jadi kita ya lebih dianjurkannya gitu daripada kita mengucapkannya dalam bahasa Indonesia misalnya, tiada Tuhan selain Allah, maha suci Allah, Allah maha besar. Itu tidak dianjurkan gitu ya. Kalau tidak boleh, yang kurang tahu juga aku, yang pasti lebih dianjurkannya untuk diucapkan dalam bahasa Arab. Jadi kita mengucapkan la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan sebagainya lebih dianjurkan dalam bahasa aslinya, yakni bahasa Arab. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas ialah tentang doa. Apa sebenarnya itu doa? Ada yang tahu? Nah, jadi ya, doa ini menurut bahasa kan berasal dari bahasa Arab. Katanya yakni da'a yad'u, yang artinya menyeru atau memanggil. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, maka kita menyeru atau memanggil kepada Allah. Oleh karena itu, di awal doa kita diperintahkan untuk memuji Allah terlebih dahulu dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita dianjurkan untuk bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan baru kita mengucapkan atau menghaturkan doa kita kepada Allah. Nah, doa merupakan hakikat ibadah dan penampakan dari bentuknya yang paling khusus, karena di dalamnya terdapat upaya untuk kembali dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Tuhanmu maha hidup dan maha pemberi. Dia malu kepada hambanya ketika dia mengangkat tangannya lalu tidak mengabulkan permohonannya. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi, apakah Allah mengabulkan semua doa hamba-hambanya? Nah, di sini dikatakan bahwa Allah menjanjikan akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa dengan cara yang benar, tidak disertai dengan kezaliman dan sikap melampaui batas terhadap orang lain. Nah, ya, adapun syarat berdoa itu di sini dikatakan bahwa
syaratnya yang pertama caranya harus benar. Ya, berdoa itu caranya misalkan ya di tempat yang suci. Jangan kita berdoa misalkan mau doa keluar WC. Jangan kita berdoa di dalam WC, tapi setelah kita keluar dari WC baru kita berdoa. Kemudian yang kedua di sini dikatakan bahwa syaratnya tidak disertai dengan kezaliman dan sikap melampaui batas terhadap orang lain. Jadi misalkan kita berdoa supaya orang lain misalkan kita mendoakan orang lain supaya celaka, maka itu dilarang. Atau maka doa kita itu tidak akan dikabulkan oleh Allah, karena doa kita tersebut mengandung suatu kezaliman atau kejahatan terhadap orang lain. Bukan halnya dengan kita misalnya mendoakan supaya orang mendapat hidayah, orang tersebut berubah menjadi lebih baik, maka itu kan boleh. Kalau kita mendoain supaya orang tersebut misalkan semoga dia kalian paham sendirilah, yang sesuatu doa yang mengandung kejahatan gitu. Jadi kita dilarang untuk berdoa dengan cara seperti itu. Jadi tidak selamanya Allah mengabulkan doa kita. Dikatakan di sini tidak selamanya Allah mengabulkan doa kita, tapi di beberapa situasi di sini dikatakan bahwa Nabi SAW bersabda, adapun artinya tidaklah seseorang berdoa dengan sebuah doa yang tidak disertai dosa di dalamnya maupun pemutusan hubungan silaturahim. Nah, jadi syarat berdoa itu kalau mau dikabulkan, yang pertama di dalam doa kita tidak ada unsur-unsur dosanya. Ya, seperti doa untuk yang mengandung kejahatan di dalamnya, itu kan termasuk dosa. Kemudian kita berdoa tapi pikiran kita kan misalkan memikirkan dosa, itu juga tidak boleh. Kemudian syarat yang keduanya tadi pemutusan hubungan silaturahim. Nah, jadi kalau kita misalkan kita bertengkar dengan orang lain, maka kita tidak saling tegur selama lebih dari 3 hari. Itu kan pemutusan silaturahim. Maka doa kita akan sulit untuk Allah kabulkan gitu. Kemudian lanjutan hadisnya, kecuali Allah memberikan padanya salah satu dari 3 kondisi, yakni bisa jadi doanya segera dikabulkan, bisa jadi disimpan oleh Allah di akhirat, dan bisa jadi ia dihindarkan dari keburukan setara dengan permohonannya. Jadi tidak selamanya doa kita itu dikabulkan. Bisa jadi Allah menangguhkannya atau menyimpan doa kita itu untuk di akhirat nanti. Atau bisa juga Allah menghindarkan kita dari suatu bala atau musibah yang setara dengan permohonan kita tersebut. Kemudian, apakah berdoa itu juga harus menggunakan bahasa Arab? Sama seperti zikir tadi. Apakah kalau zikir tadi kan lebih dianjurkan menggunakan bahasa Arab, karena zikir itu kan berasal dari Al-Quran. Kata-kata kalimat-kalimat zikir itu berasal dari Al-Quran, maka harus menggunakan bahasa Arab pula. Kalau doa ini apakah harus dari bahasa Arab pula? Harus menggunakan bahasa Arab juga? Nah, di sini dikatakan bagi seorang muslim hendaknya berdoa dengan bahasa yang ia pahami dan merasakan makna-maknanya. Sebab hakikat doa adalah permintaan dan permohonan dari seorang hamba kepada Tuhannya yang maha mengetahui hal yang rahasia dan tersembunyi. Semua bahasa tidak ada yang samar baginya,
maupun suara tidak ada yang tercampur. Dan jika seorang muslim ingin berdoa dengan doa yang ma'thur atau terdapat riwayat di dalam Al-Quran dan Sunnah, ya maksudnya doa itu ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, di dalam hadis, maka hendaknya dia melihat kepada yang lebih dekat dengan hatinya. Maka bisa saja ia menghafal doa dalam bahasa Arab dan memahami maknanya, atau dia berdoa dengan maknanya dengan bahasanya sendiri, dan tentu yang terakhir ini lebih mudah. Jadi ya, berdoa itu yang penting kita mengerti apa yang kita doakan, apa yang kita minta kepada Allah. Ya, misalkan kita ingin doa 10 jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita selalu berdoa tetapi tidak mengerti apa maksud dari doa tersebut. Maka lebih baik kita berdoa menggunakan bahasa kita sendiri, ya terserah apakah itu bahasa Indonesia atau bahasa daerah, ya, daripada menggunakan bahasa Arab tapi kita sendiri tidak mengerti apa maksud dari apa yang kita minta tersebut kepada Allah. Kan artinya itu ya, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan pula kebaikan di akhirat, wa qina azabannar, dan peliharakanlah dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Jadi itu maksudnya. Jadi ya kita lebih dianjurkan ya, tapi ada bagusnya juga kalau kita berdoa menggunakan bahasa Arab. Ya, dikatakan di sini kita berdoa menggunakan bahasa Arab, tapi juga memahami makna dari apa yang kita doakan tersebut, maka itu lebih utama daripada kita menggunakan bahasa Arab tapi tidak mengerti maksudnya, atau kita hanya menggunakan bahasa kita sendiri, ya bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Maka itu ya tidak diutamakan. Yang lebih diutamakan tadi kita berdoa menggunakan bahasa Arab dan juga mengerti, memahami apa yang kita doakan tersebut. Hai, untuk pertanyaan di hari terakhir pesantren Ramadan kita ini, pertanyaannya ialah, menurut bahasa, kata zikir tadi artinya A. Mengingat, B. Membaca, C. Menulis, atau D. Menuntut. Gampang banget kan? Kalian bisa langsung kirim jawabannya setelah menonton video ini. Bye! Itulah tadi materi tentang zikrullah, mengingat Allah, dan doa atau menyeru kepada Allah. Ya, itu saja materi kita di pertemuan terakhir ini. Semoga materi-materi yang kita pelajari selama 5 hari ini semoga bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari, dan semoga kita dapat lebih memahami apa yang selama ini kita lakukan seperti zikir dan doa ini, dan ya seperti materi-materi sebelumnya tentang hukum-hukum syariat atau tentang iman, Islam, dan ihsan. Dan juga ya semoga Allah memberikan hidayah pemahamannya kepada kita seluas-luasnya, ilmu yang bermanfaat, dan juga kita diberikan kesehatan, dilindungi dari wabak penyakit yang melanda pada saat ini, yakni COVID-19. Sekian dulu untuk video terakhir kita pada hari ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.